Keluar darah dari vagina, Bo. Peluruhan endometrium. Endometrium itu dinding rahim. Kenapa meluruh? Karena nggak kepake. Sip? Ya, kalau hamil kepake kan rahimnya. Kalau nggak hamil berarti nggak kepake dinding rahimnya meluruh. Nih lihat, ini nih. Nah kelihatan nih, ini dinding rahim. Jadi dia meluruh, nanti dinding rahimnya habis, ya kan? Nah, kenapa sakit? Karena ibaratnya itu tembok ya, itu dinding rahim. Nah, itu pas menstruasi itu dihancurkan, jebret, ya kan? Nah itu ngaruh ke hormon, makanya kenapa sakit? Karena hormon wanita yang belum menikah itu nggak stabil. Jelas? Jelas ya? Sampai sini ngerti ya? Nah, ini misalnya ini ada cewek ya, menstruasi dari tanggal 1, misalnya sampai tanggal 7. Oke, misalnya. Oke ya. Jadi menstruasi itu boleh 1 sampai 14 atau 1 sampai 13. 1 14 boleh. Jadi, kalau menstruasinya lebih dari 14, maka itu adalah darah penyakit. Harus diperiksain. Jelas? Jadi kalau kamu menstruasinya cuma 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai ke 14 masih normal. Sip? Ya, ngerti sampai sini? Ini adalah ada cewek yang menstruasinya dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Dia 7 hari menstruasi. Perhatikan ya. Nah, kita lihat dulu ini. Apa sih ini ovulasi. Nah, pada saat hari ke-14, perhatikan. Pada saat hari ke-14 udah berarti di sini ya. Nah, pada saat hari ke-14 itu namanya ovulasi. Jadi benar tadi kata Sabrina. Jadi ovulasi atau keluarnya ovum yang siap dibuai itu dihitungnya hari ke-14, dihitung dari hari pertama menstruasi. Paham? Kalau misalnya dia menstruasi pertama tanggal 1, maka kapan ovulasi? 14. Kalau ada cewek yang menstruasinya tanggal 20, kapan ovulasi? 34, ya kan? Ya kan? Ada tanggal 34? Iya. Ya tergantung, berarti kalau bulannya 31 berarti dia tanggal 3. Kalau dia bulannya 30 berarti dia tanggal 4. Ngerti? Kalau misalnya dia menstruasinya tanggal 10, berarti kapan ovulasi? 24. Ya. Sampai sini ngerti? Paham? Nanti saya akan tanya ya, dan itu kata dokter Boyke plus minus 2 hari. Tergantung psikis. Jelas? Jadi kalau misalnya tadi kamu mulai menstruasi tanggal 1, ovulasinya tanggal 14, bisa aja dari tanggal ini 12, 13, 14, 15, 16. Berarti 1 hari di antara tanggal itu resiko. Jelas? Tapi biasanya tepat hari ke-14 dihitung dari hari pertama menstruasi. Ya, sekarang kita lihat hormonnya. Kita lihat hormonnya ya, yang dibicarakan sama kelompoknya Nadine ya. Oke. Tadi Sabrina juga ngomong. Perhatikan. Hormonnya. Kenapa pada saat menstruasi kita lihat hormon wanita itu ada estrogen sama progesteron. Progesteron yang warnanya biru ya, say. Oke? Sip? Ngerti? Ya. Jadi kenapa pada saat menstruasi seorang wanita itu pengennya apa? Perasaanmu gimana? Ya nyuruh cowok. Perasaan. Bad mood atau good mood? Bad mood. Terus kesel. Tiba-tiba sebel ya. Tiba-tiba sedih. Pas menstruasi kamu punya niat untuk dandan gitu? Tidak, boro-boro ya. Kadang lihat cermin juga pengen begini ya. Ada yang senyum dikit, ngapain senyum? Nah ya, benar nggak? Kenapa? Karena estrogen saya. Estrogen berada pada titik terendah. Jelas. Tapi progesteronnya juga rendah. Jadi estrogen dan progesteron rendah, cuma estrogennya berada pada titik terendah. Makanya menyebalkan. Ya, jadi kemarin katanya kalau cowok pengertian dong kalau cewek lagi menstruasi bukan cuma disuruh minum air hangat ya, itu susu lumayan ya, air bening itu namanya, air bening hangat gitu ya, tapi dikasih coklat ya, itu juga belum tentu terima kasih ya. Ya nggak sih, nyebelin banget pokoknya ya. Nah, perhatikan, itu selama menstruasi berarti estrogen berada di titik terendah. Kadang kita tiba-tiba pengen nangis ya kan. Pokoknya bad mood aja. Nah, beda. Coba kalian lihat. Di hari apa ini? 14 ini apa?
ovulasi, lihat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Estrogen berada pada titik tertinggi. Dunia ini indah sekali, ya. Di saat estrogen berada pada titik tertinggi, kamu bangun tidur yang dicari adalah cermin. Kamu bercermin, masya Allah, paling cantik ternyata. Ya kan? Dan hari itu kamu ingin berdandan, hari itu kamu ingin penampilanmu luar biasa, gitu ya. Kamu masuk kelas itu, kenapa ya banyak yang lihat? Padahal nggak ada satupun yang lihat. Ya kan? Terus disenyumin, balas senyum, dimarahin, kenapa marah gitu? Manis sekali ya. Oke, ulangan fisika terlihat indah ya kan? Bisa kebayang kayak cewek kalau kamu nanti UTBK di kelas 12 di saat hari ovulasi. Apa yang terjadi? Kamu lihat komputer indah sekali. Cantik banget sih ya Allah. Kebalikannya, UTBK pas hari mens, apa yang terjadi? Ya, dan itulah yang terjadi sama ibu. Ibu hari pertama menstruasi dulu nggak bisa apa-apa, nggak sekolah karena cuma bisanya nungguin, nggak bisa melakukan apapun. Dan apa yang terjadi? Hari pertama itulah ibu harus UTBK. Dan apa yang terjadi? Ibu dipapah ke ruangannya, ditungguin sama kakak saya, ditungguin. Kemudian pas di ruangan, kertas saya ini kan. Kenapa? Sakit, nahan sakit. Kebayang? Apa hasilnya? Kebayang. Alhamdulillah Allah masih sayang ya, kasih pilihan kedua ya. Pilihan pertamanya gagal ya, makanya nanti berdoa ya. Mudah-mudahan UTBK-nya pas hari ovulasi. 1 hari aja ya Allah, pas ovulasi. 1 hari aja. Nanti semuanya akan cerah ceria dunia ya. Oke, jelas? Nah, kalau yang ini, perhatikan, yang bisa melihat seperti ini justru cowok, hati-hati. Justru cowok, sensenya cowok yang ini cewek kok cantik banget ya hari ini. Padahal biasanya biasa gitu. Berarti dia yang bisa melihat. Makanya ada seorang laki-laki yang karena memang si cewek ini pengen berpenampilan yang luar biasa dan cenderung seksi, maka bisa aja si laki-laki ini kan tergoda. Akhirnya dia memperkosa kan? Kemudian pas diperkosa hamil si perempuan ini. Berarti top chair ya kan? Ya. Iya nggak? Ya. Iya kan? Berarti kan pas ovulasi kan? Berarti si cowok ini ngerti dong kalau cewek ini sedang ovulasi. Ngerti sampai sini? Makanya kenapa kita harus jaga penampilan, jaga diri gitu ya. Ya, dengan identitas kita muslim gitu ya. Alhamdulillah. Jelas? Ya, oke. Dan nanti kalau yang menstruasi, pas menstruasi juga biar bisa mengolah emosi, biar nggak gitu. Makanya banyak istighfar kalau pas menstruasi. Jadi kebayang ya kenapa dalam Islam itu pemimpin nggak boleh wanita, apalagi wanita yang masih produktif ya. Oke, jelas? Kenapa? Karena bisa jadi itu berantakan gitu ya. Nah, bagaimana kalau wanita yang sudah menopause? Nah, itu estrogen berada pada titik terendah selamanya. Jadi kalau kamu punya nenek yang sudah menopause dan cerewetnya minta ampun, kamu yang harus memaklumi. Kamu bilang, ya Allah nenek kasihan, estrogen berada pada titik terendah selamanya. Ya jelas. Itu teh kamu teh bukan cuma emosi aja say, sakit punggung, terus nggak enak aja. Kamu pernah ngerasain menstruasi kan? Nah itu dirasakan sama nenek kamu setiap hari, kebayang? Kamu cuma nyentil sedikit aja udah ya temannya ya. Nah kamu nggak usah marah say, senyum. Nenek estrogen berada pada titik terendah selamanya. Saya nggak akan sakit hati deh, tenang aja gitu ya. Jelas? Nah apa yang terjadi kalau perhatikan ini? Kalau misalnya pada saat ovulasi ternyata ada sperma yang membuahi, oke? Terjadi fertilisasi, berarti si cewek ini hamil kan? Kalau hamil, maka apa yang terjadi pada hormonnya? Hormonnya, estrogennya itu akan turun, ini turun, ya kan? Nah, progesteronnya ini akan terus sampai 9 bulan, 10 hari. Jadi, progesteron itu dipakai untuk apa? Untuk kehamilan. Ngerti? Nah, estrogennya ini progesteron dipakai untuk kehamilan selama 9 bulan 10 hari kan? Estrogennya di mana say? Nggak naik, estrogennya tahliah. Jadi perhatikan hai cowok,
Istrimu nanti pas hamil, dia estrogen berada pada titik terendah selama 9 bulan 10 hari. Jadi kalau nyebelin wajar. Kalau kamu ikut nyebelin berarti kamu kagak ngerti ilmu biologi. Jelas? Jelas. Ini, jadi si cewek yang selama hamil ini wajar tiba-tiba nangis, gak diapa-apain. Nangis, ya kan? Tiba-tiba minta sesuatu yang tidak diturutin, terus marah dia. Misalnya pengen rujaknya pengen jam 9 pagi ya. Ternyata si suaminya ini pulang jam 12 siang. Kata istrinya, saya pengennya jam 9 pagi, kagak sekarang. Nyebelin nggak? Oh enggak, ya Allah, itu sabar sekali, ya Allah. Enggak, katanya ya, pilihlah cowok yang kayak dia ya saya. Emang dia sekali, kita buktiin ya. Saya jadi penasaran kalau dia punya istri gimana ya. Laporan ya. Jelas ya, jelas? Di sini jelas? Jadi kalau misalnya menstruasi mah kita nyebelinnya cuma berapa hari ya? 7 hari mungkin. Ya kan? Kalau pas hamil kita nyebelinnya 9 bulan 10 hari saya. Nah, kalau pas menopause-nya kita nyebelinnya sepanjang hayat. Bisa mengerti? Estrogen itu juga ngaruh sama tulang punggung. Makanya banyak nenek-nenek yang bongkok. Osteoporosis. Jelas? Jadi kebanyakan tulang yang kena. Sip? Sampai sini ngerti? Nah, kalau MSH sama LH, kalau LH ini menghasilkan estrogen sama progesteron gitu. Makanya dia naik di sini kan. Nah, kalau FSH ini hubungannya sama ovulasi. Makanya FSH ini ada di sini nih, pas ovulasi. Sampai sini ngerti? Ngerti ya? Jadi estrogen yang bikin apa? Yang buat kehamilan apa? Progesteron. Estrogen itu yang bikin kita jadi wanita banget gitu ya. Oke? FSH itu hubungannya sama ovulasi, LH itu hubungannya sama 2 hormon. Sip? Thank you. Sampai ya? Enggak. Oh, thank you ya. Oh, Sip? Nah, pada saat hari ke-14 itu namanya ovulasi. Jadi benar tadi kata Sabrina. Jadi ovulasi atau keluarnya ovum yang siap dibuat itu dihitungnya hari ke-14, dihitung dari hari pertama menstruasi. Paham? Kalau misalnya dia menstruasi pertama tanggal 1, maka kapan ovulasi? 14. Kalau ada cewek yang menstruasinya tanggal 20, kapan ovulasi? 34 ya kan? Ya kan? Ada tanggal 34? Iya.